di sekolah kami. Kita akan mulai terlebih dahulu. Semuanya tahu lagu Sorak-Sorak Seria? Mas kakak itu menyanyi semua. Sudah bersiap. Lembaga. Yang pertama, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif berguna untuk menghadiri undang-undang dasar. Yang kedua, ada eksekutif. Eksekutif berguna untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang dasar. Sedangkan yang ketiga, ada itu legislatif. Legislatif berguna untuk merancang undang-undang dasar. Apa saja bagian dari lembaga yudikatif? Oke, baik. Yang pertama itu ada Mahkamah Agung, yaitu suatu sistem hukum yang mengadili suatu perkara yang terjadi di Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu suatu lembaga hukum yang mengatur konstitusi atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga adalah Komisi Yudisial yang melihat pergerakan para hakim dan memberikan kode etik kepada para hakim. Oke, baik. Kita bertanya kepada Lisya. Karena melihat kalian sudah mengerti dan memahami lembaga-lembaga di Indonesia, maka sekarang kita akan masuk seperti janji kemarin, kita akan melaksanakan praktek peradilan. Kepada para hakim, penasihat hukum, penuntut umum, dan juru sumpah diharap memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang dinyatakan dimulai. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Tanggal 26 September 2019 dinyatakan dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah Dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan mencium aroma yang sangat kuat. Seperti tadi Margaret, apakah Anda benar-benar yakin bahwa yang Anda lihat adalah ganja? sidang ini akan dilakukan minggu depan untuk agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dengan ini sidang hari ini dinyatakan selesai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena hakim utama dan hakim anggota akan segera memasuki ruang sidang. Hakim utama dan hakim anggota dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang di Kota Sidikalang yang mengadili perkara pidana kasus pembunuhan berencana. Sidang pertama dengan acara pemeriksaan dan terdakwa DJ dinyatakan terbuka untuk umum.
Pada tanggal 10 Oktober 2024, wanita berinisial MT dan pria berinisial DG telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban berinisial CR pada malam hari kira-kira pukul 12:30 dengan membawa senjata tajam berupa pisau, kapak, dan golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa korban. Yang mulia, kami ingin mengajukan pembelaan. Dipersilakan kepada pengacara untuk menyampaikan pembelaannya. Tindakan DG dan MT dipicu oleh emosi sesaat karena perbuatan CR sebelumnya karena terlalu menganggap DG serius melakukan itu. Sehingga statusnya dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpahi terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Lihat saudari saya tergeletak di lantai berlumuran darah. Segera saya langsung memanggil warga sekitar untuk menelpon ambulans terdekat. Jadi saya merupakan teman dekat dari korban. Yang saya ketahui sebelumnya, DG dan CR sempat menjalin hubungan asmara. Apakah sudah cukup? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudari saksi memiliki bukti seperti foto atau yang lain-lain yang memperkuat saksi Anda? Iya, Yang Mulia. Silakan semua bukti diberikan kepada jaksa penuntut umum. Baiklah, selanjutnya dari pembelaan terdakwa. Tindakan DG dan MT dipicu oleh emosi sesaat karena perbuatan CR sebelumnya karena terlalu menganggap DG serius melakukan itu. Sehingga statusnya dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Dengan ini dinyatakan bahwa terdakwa DG dan MT diyakinkan sah dengan pidana penjara seumur hidup dan membayar kerugian sebesar 250 juta kepada keluarga korban. Oke, karena kita sudah melaksanakan tadi praktek, mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi tentang pelajaran hari ini. Silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya menjadi tahu apa saja tugas dari lembaga yudikatif, terutama tugas dari Mahkamah Agung yang bertugas dalam hal mengadili. Baik, satu orang lagi. Jadi yang bisa saya refleksikan dari praktek keadilan pada hari ini adalah gunanya Mahkamah Agung dalam lembaga yudikatif. Oke, baik. Dengan tepuk tangan untuk Bapak. Jadi, Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang di mana Komisi Yudisial itu bersifat adil. Jadi dia lepas dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apa yang nanti kalian lihat di peradilan atau bahkan di calon presiden itu juga Komisi Yudisial bagian Mahkamah Konstitusi untuk depan pemilihan presiden. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini bahwasanya di Indonesia itu terdapat 3 lembaga resmi. Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan semoga pembelajaran kita hari ini dan melalui praktek yang tadi kita lakukan, anak-anak sekalian mampu untuk merefleksikan dan mampu untuk memahami apa sebenarnya tugas dari masing-masing lembaga yang ada di Indonesia. Baik, pembelajaran kita sudah usai. Maka sekarang siapa yang ingin pimpin doa? Kembali ucap syukur kepada Bapa, semoga rahmat-Mu masih menyertai kami dan kami. Dan Bapa presiden kami sukses atas kami segala macam. Dan mata yang ajar tidak bermanfaat bagi kami. Beri kami kebaikan yang bermanfaat Yesus Kristus Tuhan kami. Satu Paulus menurut sekolah kami. Doakanlah kami. Amin. Bapa Ibrahim. Berdiri. Bersiap. Bersalam kepada Miss.